Jadi Akel tuh orangnya udah pernah sekelas. SPB-nya terus gemas dan juga baik. Gue rasa luarnya baik. Jadi kita ambil satu kertas. Legit. Nat. Oke. Ini gue mau apa? First boy, pick. Pick. Nat. Buat Nat. First impressionnya tuh kayak gila. Ini kayaknya fine sih, tapi kayak high maintenance girl. Yes gitu. Terus habis itu baik sih sebenarnya baik. Cuma awalnya gue kayak ngerasa Nat nih sombong banget gitu. Kenapa lu kayak punya seperti personality yang agak sombong gitu. Cuman kayak setelah gue mengenal lebih dalam, setelah gue mengenal, ternyata ya udah biasa-biasa aja sih. Maksudnya nggak sombong juga, malah biasa aja gitu, nggak yang sombong. Terus first impressionnya gitu, dan ternyata aslinya nggak gitu. Makanya don't judge a book by its first month. Nggak bercanda. Terus kesan-pesannya, semangat lah ya habis ini kalau misalnya mau mencari kerja. Misalnya gue nggak tahu sih sebenarnya Nadia ini kayak cowok apa enggak. Soalnya kayaknya gue rasa kalau misalnya udah cowok kayaknya perlu cowok yang treat well juga lah gitu ya, karena kayaknya gue rasa sikap kayak lu nggak bisa dengan mudah menerima seseorang gitu loh. Dan gue rasa kalau misalnya lu attach sama seseorang, lu akan attach banget gitu. Nggak tahu juga sih ya kan, yeping. Tapi yang penting lu gue wish terbaik lah. Maksudnya gue semoga lu dapat yang terbaik. Dan kenapa gue tentang pasangan hidup banget ya, soalnya gue lagi nge-cie-ciein lu sama seorang sih sebenarnya di saat gue video ini. Cuman intinya semangat buat kedepannya. Dan waktu nggak tahu ya, mungkin kenangan cuman waktu di Sushi Hero di TA gitu, gue rasa itu aja sih. Terus sebenarnya ya gitulah intinya, semangat terus. Dan ya intinya gitu aja lah. Soalnya gue nggak bisa ngomong banyak gitu buat Nadia. Gue rasa iyalah itu sih. Oke, jadi pertama kali teman-teman magang yang baru masuk itu Nadia orangnya cukup yang paling pendiam lah di antara mereka. Dan ya kelihatannya sih mungkin kalau belum kenal dia pasti first impressionnya jutek banget nih orang ya. Nah ternyata setelah dia beberapa kali pindah tempat duduk, terus kemarin dia pernah duduk di sebelah gue, orangnya ternyata cukup jahil ya, dan cukup bawel. Selain ternyata dia bukan pendiam, ternyata dia punya inisiatif yang baik juga ya untuk ngebantu waktu pertama kali ibu-ibu itu baru masuk ke PDL. Jadi dia mau bantu ibu-ibu itu sebelum diminta ya. Nah mungkin untuk harapannya Nadia kedepannya semoga sidangnya lancar, cepat lulus, cepat dapat tempat magang ataupun nanti kerja ya di tempat yang baru, yang bagus lah pokoknya sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Mungkin dari aku segitu aja, thank you. Nah ini first impression buat Jovic ya. Jovic itu pas awal masuk itu gayanya keren banget gitu. Dari pertama kali aku ngeliat kayak ini orang kaya gitu, kayak untouchable.
susah buat dideketin karena kayak dari tampangnya tuh kayak dingin banget. Terus dari fashionnya top banget lah, keren. Terus dia juga kayak aura-auranya kayak aura-aura orang kaya, artis gitu, influencer gitu kan. Jadi kayak aku ngerasa aku nggak bakal bisa temenan sama dia nih karena kita beda level gitu ya. Tapi ternyata pas mendekat akhir-akhir magang lebih kenal Jovic, ternyata orangnya lebih humble, lebih kalem, enak buat diajak ngobrol. Apalagi Jovic ini mikirnya ternyata deep juga gitu. Jadi kalau ngobrol hal-hal yang filosofis sama Jovic ini seru banget lah. Mungkin pesan buat Jovic ke depan, ya semoga mendapatkan apa yang diinginkan, semoga bisa menemukan arti kehidupan, arti kebahagiaan. Semoga kedepannya bisa lebih bisa berkomitmen sama orang gitu ya, dan sukses terus dimanapun lu berada. Semoga bisa lanjut S2 di luar negeri. Thank you. Kalau untuk Jovic, first impressionnya itu gila nih, orang ganteng banget kayak orang Korea. Terus aku berpikir kayaknya dia nggak suka ngobrol deh, dia nggak suka main sama kita karena dia eksklusif. Tapi ternyata nggak juga ya. Terus yang paling berkesan itu waktu kita lagi nunggu hujan. Jadi waktu lagi nunggu hujan kita jajan bareng semua ya, bukan berdua maksudnya, jajan bareng, kita ngobrol-ngobrol, terus bercanda-bercanda. Ternyata Jovic tidak polos itu guys, jadi orangnya seru. Setelah dari acara itu juga kita ada sempet nongkrong juga, terus ya cerita-cerita. Kalau buat Jovic, semangat terus, sukses terus, semoga S2-nya beneran tercapai. Jangan lupa, maaf ke distract guys, jangan lupa main-main lagi sama kita. Sebenarnya aku nggak tahu sih kerjaannya dia ngapain aja karena kita nggak satu tim ya, tapi sejauh ini ngobrol sama dia asik banget. Jadi buat nextnya teman-teman ya, dia orangnya seru banget, jangan takut dengan parasnya, jadi tetap friendly ke semuanya. Bye. Jadi first impression gue ke Jovic nih, gue kira tuh dia orangnya pendiam banget, nggak bisa di reach lah, nggak bisa diajak ngobrol atau komunikasi. Cuman setelah gue di tempat magang ini gue ketemu lagi sama dia, gue baru tahu ternyata dia tuh orangnya asik juga. Ternyata dia tuh orangnya bisa bercanda gitu loh, karena dia di kampus tuh nggak pernah senyum. Habis itu dia juga ya, helpful banget lah. Gue pertama kali masuk magang tuh kebetulan gue banyak diajarin sama dia, dan dia tuh tipe orang yang sabar banget kalau ngajar. Paling itu aja sih. Jovic, first impressionnya sini dulu. First impressionnya ya, gue tuh liat dia itu kayak orang yang serius, terus kayak cool gitu. Awalnya gue liat dia tuh kayak cool gitu ya, terus kayak baik sih gitu. Dia tuh, gue tuh nggak expect kalau dia itu kayak bakal jadi orang yang kayak rada kadang agak alay, kadang agak NPD gitu loh. Gue kira dia tuh yang cool, terus yang kayak cowok keren aja gitu. Ternyata enggak gitu, ternyata berjalan setahun bareng dia. Karena awal itu kan gue Chelsea sama Jovic bertiga terus tuh. Nah setelah melewati setahun, gue ngerasa ya ternyata dia juga orangnya tuh kocak gitu. Cuman apa ya, gue tuh udah mengenal dia banget sih. Kayak gue udah mengenal bau rambut dia, bau parfum dia, semuanya itu kayak udah membekas banget gitu loh. Kayak tiap kali dia lewat gue udah tahu kayak oh ini Jovic gitu. Apalagi ya kesannya ya, dia tuh orangnya nggak mau ribet.
pokoknya kalau misalnya salah satu dari kita tuh lagi ada ribut atau lagi ada apa-apa, itu dia tuh kayak berusaha buat jadi penengahnya gitu loh. Dia tuh nggak yang kayak ngompor-ngomporin sebelah pihak manapun gitu. Jadi dia kayak berusaha jadi penengah, dan ya gue suka sih, maksudnya kayak dia tuh orangnya kayak objektif aja sih menurut gue. Lalu kalau soal kerjaan tuh dia selalu aman, pokoknya kayak ya rapih lah gitu. Betulnya dia lagi dengar, jadi dia kayak ya gitu. Terus pesan gue apaan ya? Pesan gue mungkin kalau misalnya abis kelar magang dari sini, lu tuh jangan sombong-sombong gitu loh. Kayak gue nggak tahu kenapa dia tuh kayak kelihatan kayak berteman sama kita tuh cuman profesional gitu loh. Kayak sebagai temen itu gue nggak tahu kayak dia tuh masih menutup diri atau kayak masih belum bisa gitu kan. Ya tapi ya namanya kenyamanan berteman, orang-orang kan beda-beda gitu loh. Cuman pesan gue mungkin kalau keluar dari sini, semoga ya skripsinya lancar, terus ntar cepet dapat kerjaan. Karena gue liat dia itu kayak jago bahasa Mandarinnya dan bahasa Inggris dan lain sebagainya. Terus juga dia pintar, dan menurut gue itu dengan privilege itu dia nggak akan dapet kerjaan di sini gitu loh. Jadi gue doain aja semoga dia sukses. Siapa tahu gitu, gue bisa kasih perhatian apa gitu dari dia kan, karena gue doain dia. Ya pokoknya intinya itu sukses terus. Jangan lupa keramas. Kalau menurut gue sih jangan lupa keramas, karena ya kalau misalnya dengan lo begitu sih kata gue sih susah dapet cewek ya. Dan intinya sih ya gitulah, sukses terus. Semoga lu bisa bahagiain keluarga lu lah, orang tua lu lah, siapapun itulah. Dah itu aja. Ada deh satu deh penutup deh. Gue lumayan seneng dan gue lumayan nyaman kerja bareng lu setahun ini. Bye. My God, gimana nih? Si ganteng dan orangnya masih di sini gak ya? Oh my God, si ganteng. Oh dia ada. Baiklah. Jovik ya. Pertama kali gue lihat dia tuh orangnya lucu. Terus kayak orang Korea gitu ya orangnya ya. Terus dia tuh orangnya baik. Kalau gue liat tuh dia tuh agak-agak mirip sama suami gue lah, tipenya yang kalem, yang gak gitu banyak ngomong. Kelihatannya tuh kayak orangnya pendiam, tapi ternyata tuh dia tuh anaknya kalau udah nyaman tuh orangnya asik banget sih, bawel. Dan gue nggak nyangka dia tuh orangnya bawelnya setengah mati. Jadi itu musuh emang nyaman banget. Bahkan kata anak-anak di sini yang satu kampus sama dia tuh anaknya pendiam banget di kampus sampai nggak pernah ngomong. Dan teman-teman sini tuh pada kaget, ternyata dia tuh orangnya dia bisa asik dan bawel banget gitu. Dan gue tuh karena gue pernah cukup lama lah ya gue duduk sebelahan sama dia, mungkin sekitar 8 bulan gitu duduk sebelah dia. Jadi gue cukup kenal dia lah ya, maksudnya orangnya seperti apa, kesukaannya apa. Terus itu sebenarnya tuh tipe orang yang sebenarnya nggak terlalu bisa cerita, tapi kalau dia nyaman dia bisa cerita, dia bisa kita pancing untuk cerita. Gue sih cukup seneng sih bisa ya 8 bulan sebelah sama dia gitu, sering bercanda bareng segala macem. Dan satu sisi kadang-kadang kalau lagi kita di saat serius banget nih, ternyata dia tuh bisa kayak cerita-cerita hal yang misalnya tentang keluarga dia lah, atau kadang sedikit lah tentang gebetannya, ataupun kadang-kadang kan gue punya pengalaman kisah cinta gue gitu. Gue ya di situ mencoba untuk lebih bijak lah ya, beda sama gue yang biasanya yang kayaknya tuh lebih cengenges. Nah kali ini tuh di saat itu tuh biasanya kalau dia lagi curhat ya gue jadi cici lah ceritanya. Dan di situ tuh gue bisa ngerasain sebenarnya walaupun di luarnya kayaknya dia tuh hahaha segala macam, tapi tuh dalamnya terkadang ada sisi rapuhnya dia gitu. Ya pokoknya gue seneng banget bisa kenal sama Jovik, bisa duduk bersebelahan dalam waktu yang cukup lama, dan bisa lihat sisi lainnya dia yang teman-teman lain tuh belum tentu bisa lihat gitu, teman-teman kampusnya dia. Cuma
di PDL ini dia bisa nunjukin ini. Boleh pilih Dipo sih, Dipo. Oke, kalau dari Dipo sendiri, dia itu kan anak magang Untar. Untar. Anak magang Binus. Binus pertama kali datang, mukanya tuh kayak, kok kamu lihat dari mukanya ya, kakak yang lihat dari mukanya itu, mukanya tuh kayak friendly ya. Orangnya lembut, baik, mukanya kan cute-cute gitu ya, cute-cute gembul gimana gitu. Tapi ketika kenyataan ketemu sama orangnya sangat berbeda, berbanding terbalik. Orangnya yang gimana ya orangnya ya? Orang itu lebih ke ya ada nakal-nakalnya, bad boy-nya lah. Terus kalau di jalan galak, suka ngamuk kan dia. Kalau di jalan bisa ngata-ngatain orang tuh kalau berantem bisa no. Terus pemain BL, pemain badminton juga jago. Pokoknya udah kayak kalau dulu tuh kenal dari Solo ketemu teman banyak-banyak yang kayak orangnya tuh kayak agak nakal-nakal. Nah, gak expect Dipo tuh ternyata akan sama dengan orang-orang itu. Nah itu sih untuk first impression dari Dipo. Pertama aku lihat orangnya cute, orangnya baik kayak lemah lembut. Ternyata tidak guys, salah besar. Jadi itu untuk Dipo. Keep up the good work. Bye. Jadi first impression gue ke Dipo orangnya kayaknya kayak yang nggak mudah berbaur gitu awalnya, tapi ternyata setelah mulai berteman dia tuh sering ngajak kayak ayo main badminton gitu-gitu, jadi kayak friendly juga orangnya, cuman baik-baik. Terus habis itu setelah magang gue tuh kayak baru tahu kalau ada orang yang pagi-pagi sarapannya minum kopi 2. Itu sangat-sangat baru di gue gitu. Terus kesannya apa ya, jujur baik karena Dipo tuh orang yang ngajak gue buat berbaur sama teman-teman LCDB lainnya, Dipo, Excel dan lainnya gitu. Cuman yang paling pertama itu Dipo. Jadi thank you to Dipo yang mau bergaul, mau berbaur sama gua pas gue masuk, dan semoga magang ini buat kita jadi temenan, dan walaupun nanti udah selesai itu magangnya kita masih bisa temenan, apalagi kan sama-sama Binus juga. Mungkin di dunia kerja nanti kita bisa kerjasama atau bisa ketemu lagi. Semoga setelah magang ini lu sukses dan good job. Thank you. Well, jadi untuk Dipo sebenarnya gue sendiri jarang berinteraksi sama dia. Maksudnya kayak out of all interns yang ada di sini, gue kayaknya paling jarang interaksi sama dia deh. Tapi first impression gue, he's quite friendly and open untuk temenan sama siapapun, which is a good thing about him. Terus dia juga biasanya kalau gue temuin di basement ataupun di manapun, dia ya biasanya bisa bergaul dengan siapapun gitu. Itu menunjukkan kalau dia actually friendly dan bisa bergaul dengan siapapun. Tapi there are times kadang gue ngeliat dia tuh kayak suka sendiri gitu. Ya, I don't know what's going on. Apakah dia emang tipikal yang ngerasa damai, ngerasa peaceful when he's alone? Because, well, kadang gue ngeliatnya kayak, duh, ini orang kenapa gitu ya. Cuman ya udah gitu. Maksudnya it's not a bad thing too. But sometimes I did wonder about this question. Nggak banyak sih, paling kurang-kurangin ngerokoknya, terus kalau bisa dijaga kesehatannya, because I rarely see him eat lunch. Kalau dinner gue nggak tahu ya. Dan considering he is a smoker, he's an active smoker, ya
kalau bisa resolusi tahun ini atau tahun depan itu dikurangin jatah rokoknya. Well, good luck for your future untuk apapun your plan ahead. Semoga pertemuan kita sebagai intern, sebagai teman bercandaan, sebagai teman hangout itu kayak berkesan juga di lo gitu. Oke, baik, itu aja dari gue. Thanks. Dipo. Oke, first impression Dipo. Badannya gede banget, kayak besar. Terus first impression lainnya dia agak diem di awal-awal itu. Terus aku mikir kayak ini orang diem banget, seru gak sih? Terus FYI dia tuh kayak awalnya gue berasa dia mirip kayak temen gue waktu PPBP, namanya Koel. Nah itu first impression paling tepat, dia mirip Koel, YTTA. Terus kesan-pesannya setelah kenal sama Dipo selama setahun, menurut gue dia orangnya easy going, tapi yang bukan dibuat-buat, jadi apa adanya dia aja. Terus dia orangnya tuh lumayan ini kayak pakem gitu, apa ya bahasanya, pendiriannya kuat. Jadi semisal dia punya satu keyakinan, tapi teman-teman yang lain punya keyakinan yang mayoritas berbeda sama dia tuh akan tetap teguh dengan pendiriannya itu. Mau pendiriannya menurut teman-teman yang lain nggak oke, nggak bener atau gimana, dia tetap straight dengan pendiriannya itu. Terus dia tuh tipe yang lumayan clingy dengan teman-teman magang lainnya, contohnya sama Akel, sama Jovi kayak gitu. Terus dia itu sangat membantu proses kerjaku di sini selama setahun. Thank you Dipo udah bantuin rekap BAP dan juga BAP KJPP dan DPI, terus bantu untuk input BPro kayak gitulah. Mohon maaf kadang-kadang aku sangat galak dan minta cepet karena deadline, tapi thank you banget gitu. Oke, buat Dipo, first impression apa ya first impressionnya? Dipo itu kayaknya yang waktu itu pas aku nyampe, ntar mikir dulu ya, Fik, aku ingat-ingat dulu. Dipo itu pas aku nyampe pertama kali di kursi pertama kalian ya, Dipo ngadep sana, ngadep ke arah pantry. Ya terlihat sepertinya ini orangnya asik dan bisa diajak bekerja sama gitu ya. Ya itu first impression ya Dip ya. Terus apalagi. Oh tadi first impression, pesan-pesan selama bekerja bersama. Ya beneran asik sih, seru, cuman ya walaupun kadang jayus dikit ya Dip, tapi nggak apa-apa. Cukup menjadi penghibur, dan kita juga depan-depanan selama beberapa bulan semenjak pindah di sini. Ya semoga kamu sukses dengan apapun yang akan kamu kerjakan habis ini. Terima kasih banyak sudah mau diminta tolongin. Ya banyak lah random ya kalau dari aku ya, apalagi dari aku sama Nika tuh kayak paling random deh ke kalian teman-teman magang PO. Tapi nggak apa-apa. Terus apalagi ya, ntar ya fake ya, kita post dulu. Oh terus karena di post sekarang lagi balik dari aku titipin jajan, makasih banyak juga udah mau dititipin jajan selama ini. Udah itu aja Dip, sampai ketemu lagi. Makasih ilmunya, ilmu biliar ya, dan ilmu badmin itu akan aku kenang selamanya. Kalau ngomong ke anak magang lain, ke Dipo kali ya. Teman di samping gue selama setahun, Dipo lumayan ya, first impressionnya
Nggak tahu sih ya, karena gue udah pernah ketemu Dipo sebelumnya di kampus, jadi tapi gue tahu Dipo kayaknya orang yang bakalan seru dan memang terbukti temen ngobrol gue selama 1 tahun kebelakangan. Orang yang menangin gue saat gue lumayan hektik. Banyak insight dari Dipo, apalagi pas lagi ya you know. Apa ya? Ini Dipo orangnya juga santai banget, suka megang-megang segala macem, dan ternyata gue lumayan merindukan itu pas gue lagi nggak di sini. Ya, thanks guys buat 1 tahunnya. DIPO gitu. Untuk first impression ke Dipo, sebenarnya pertama-tama waktu mereka belum masuk, kita itu udah di spill sama Jason kalau misalnya dari 4 anak magang ini ada satu yang bukan bandel sih, yang bisa main, yang bisa diajak main, karena kan kita biasa main ya, main badminton, main semuanya kita mainin. Terus dia bilang dia ini suka main. Nah, terus pas ketemu ternyata beneran bisa main, bahkan kita suka main BL bareng. Buat first impressionnya, pertama sih dia diem-diem ya, jadi waktu perkenalan diem-diem. Terus aku inget banget pertama kali perkenalan yang nanya tentang smile itu ngapain, kayaknya si Dipo. Terus aku berpikir kayaknya oke juga nih anaknya. Terus besokannya mulai kelihatan gitu ya orangnya kayak gimana. Ternyata dia humble, terus beneran suka main, gak cuma main badminton tapi diajak main BL, diajak main nongkrong, diajak main jauh dia juga mau. Jadi mungkin dari semua anak magang ya yang suka main literally main di jam malam itu adalah Dipo. Jadi untuk Dipo, semoga kedepannya bisa lebih sukses, lebih fokus lagi bekerja, karena dia suka bergaul, jadi lebih banyak teman lagi. Terus kurang-kurangin BL-nya, kurang-kurangin minum kopinya, jangan ngopi jago terus setiap hari karena nanti sakit. Kurang-kurangin apa ya, kurang-kurangin nggak makannya, jadi dia suka nggak makan guys. Terus semoga nanti di tempat kerja yang baru bisa ketemu lingkungan yang memang bisa membantu berkembang. Terus terima kasih juga udah bantu kita, khususnya aku selama ini pegang aplikasi Smile. Jadi dia sangat membantu untuk perkembangan aplikasi Smile. Dia banyak bantu bikin Figma, terus sharing konsep juga. Dia juga bantu pusing, bahkan di jam, kalau misalnya aku minta jam 6 sore diskusi, itu tetap diladenin jam 6. Jadi sukses buat Dipo. Bye. Dari awal tuh yang gue lihat dari 4 anak PO itu yang paling supel itu ya Axel sama Dipo. Si Dipo ini sama Axel biasanya yang paling sering kayak nyapa-nyapa, bercanda, lebih bawel dibanding 2 anak yang lainnya kayak Lee ataupun Ben lah ya. Nah Dipo ini anaknya juga banyak bantu kalau misalnya jajan ataupun misalnya punya kesulitan apa, dia bantu. Terus kayak waktu itu yang inget banget tuh, gue pernah ikutan BIC di sini. Terus gue kesulitan bikin namanya prototype. Dia kan anak IT. Nah terus
gue minta tolong sama Excel sama Dipo, cuma karena udah waktunya jam pulang, tapi dia tuh mau banget loh, padahal udah mau pulang, tapi dia tuh ke meja gue, dia bantuin gue bikin dalam waktu 20 menit dan jadi, dan gue makasih banget sama dia. Ya maksudnya anak-anak lain udahlah pada balik lah ya, tapi dia rela pulang lebih telat 15 menit 20 menit buat bantuin gue, dan itu menurut gue ya teringat lah ya sama gue gitu. Terus dia kadang-kadang gue lihat juga kalau jam istirahat suka kayak menyendiri gitu, misalnya mungkin karena dia agak semi introvert ya, jadi menyendiri ya, ngerokok, nggak makan gitu. Tapi ya Dipo itu anaknya pokoknya fun banget dan orangnya suka nolong, low profile banget lah. Gue doain semoga nanti after dari BCA ini bisa jadi orang yang tambah sukses, yang pastinya punya pacar ya, ditunggu storynya udah punya pacar, cie. Oh ya, buat Jovik juga tadi, gue berharap nanti gue bisa melihat dia beberapa tahun kemudian udah punya target dalam kehidupan dia, karena kalau kita ngobrol jam istirahat itu Jovik kalau ditanya target kehidupannya apa, tanpa arah. Nah, gue berharap sejak nanti keluar dari sini skripsinya bisa beres, nilainya bagus. Wah, gue yakin deh dia harus punya impian yang tinggi, bisa jadi Esmut lah ya, Esmut sukses, tambah ganteng, punya cewek yang sesuai impian dia, cewek yang baik. Cewek nggak perlu terlalu cantik menurut gue, tapi cewek itu yang penting bisa mengerti, membuat nyaman, juga bisa akur terus lah ya. Karena menurut gue cewek cantik terkadang belum tentu bisa memberikan hal itu. Jadi menurut gue cewek cukup good looking tapi bisa memberikan kenyamanan. Pesan buat kalian berdua sebagai cowok-cowok, pokoknya sukses ya. Hi Dip, I'm back. First impression untuk Dipo itu, Dipo orangnya salah satu yang terasik sih anak magangnya, dan dari awal kelihatan sih emang kayaknya agak berandal nih, tapi ternyata enggak, dan dia orangnya ternyata rajin. Jadi selamat udah lulus dari BCA, sukses selalu, semoga lancar-lancar ke depannya dari skripsi sampai wisuda, sampai nanti di masa depan. Ya, jika berjodoh sama BCA maka akan dipertemukan kembali. Ya, jika tidak maka semoga ditempatkan di tempat yang lebih baik atau sesama kayak BCA. Kemudian cepat dapat cewek, jangan belok, dan semangat terus lah, sukses selalu. Dan ya jangan lupa sama kita semua nanti ketika udah lulus, sering-sering main badminton, makin jago, dan main BL ya, semoga juara terus di mana-mana. Kemudian ya cepat dapat kerjaan yang sesuai harapan. Gitu aja sih. Sukses selalu di bye-bye. First impression buat Villa. Villa itu masuk pas September atau Oktober gitu ya. Yang aku ingat dari Villa itu, Villa ini cukup ngerepotin pas awal karena dia ngasih nama ke aku tuh ada yang salah gitu namanya, jadi kayak perlu diurus gitulah untuk perubahan, dan yang lain semuanya udah kelar gitu ya untuk setting PC-nya, tapi karena nama si Villa ini ada yang tipu gitu ya, jadi agak terhambat gitu ya. Cukup nggak yang ngerepotin sih, cuman jadi ada step tambahan aja gitu. Awal ini aku kira Villa kayak orang yang pendiam, yang tenang gitu, tapi ternyata Villa ini orangnya cukup, energinya banyak, dia juga cukup sporty, nggak, makin kesini ya nggak yang tertutup banget gitu. Mungkin kedepannya sukses buat Villa dimanapun kamu berada. Semoga nggak tipu nama lagi di tempat yang baru kalau magang lagi atau nanti lanjut kerja. Sukses terus. Oh my god. Okay. First impression. Jadi dulu kita tuh deket awal semester 1 gitu kan, tapi ada satu
dan lain hal lah yang buat kita tuh jadi nggak sedekat itu. Awal masuk tuh rasanya tuh kayak awkward banget sumpah, tapi ini sering berjalannya waktu ya udah kita deket lagi, dan tapi nggak sedekat dulu, tapi ya udah temenan lah, udah komunikasiin lagi lah. Ya semoga bisa tetap temenan lanjut ya, kalau bisa kayak dulu kan. Ya happy to know her sih, ini salah satu temen terbaik lah di selama kuliah ini. Oh my god, ya semoga dia happy terus, karena sekarang lagi gak apa-apa, dia kuat kok dan dia keren banget. It's okay, semoga kita temenan terus ya. Kenal Villa dari kampus, kita juga sempat satu organisasi, cuman nggak gitu deket, cuman sebatas tahu aja dan ngobrol-ngobrol biasa. Tapi semenjak di BCA jadi semakin deket dan jadi semakin tahu kalau Villa tuh ternyata sebaik itu, selucu itu, dan dia tuh orangnya panikan guys. Jadi kalian kalau ngeliatin dia pas dia lagi kerja, lagi ngetik, dia bakal gocek-gocek mouse karena dia panik kali ya kalau diliatin. Ya gitu deh, overall gitu aja. Bye. Villa karena she's right now my seatmate, and di sebelah kanan gue, walaupun di sebelah kiri gue ada Kartini, cuman I think karena gue pernah interaction sama Villa dari semester 2, bahkan semester 1 kayaknya juga pernah deh. I never really did tell her about my first impression to her, so maybe this is the time. Gue lupa exactly my first impression itu ke dia gimana, cuman gak pernah ada sesuatu pun yang bad tentang dia gitu. Maksudnya all I see is that she has a really good and positive vibe gitu. Terus pembawaannya itu selalu kayak, you know, the mother of the group. Dia tuh selalu kayak prepare and everything. Jadi kalau misalkan mau hang out sama dia, mau kemana pun sama dia, itu tuh nyaman banget gitu. Dan karena dia orangnya kalem, jadi enak banget buat cerita sama dia, karena dia bukan tipe orang yang bakal ngejudge, and she's a good listener in my opinion. She's a good listener, dan dia selalu nge-react cerita ataupun curhatan itu dengan kalem gitu. Jadi kayak for me, untuk gue yang suka panikan, that's a good thing, dan it can balance out my emotion gitu. Well, I think itu aja pesan gue, mungkin stay happy because orang-orang yang berada di sekitarmu itu happy, so you'll have to be happy for yourself too. And well, I guess you radiate that positivity, and stay positive in anywhere and everywhere you go. Jadi aku akan pilih Faye karena dia sangat amat membantu sejak awal aku masuk sini, dari ngajarin banyak hal, ngajarin segala sesuatu lah. Dan dia tuh kalau ditanyain tuh dia ngejawab banget, ngebantu banget. Dan gak expect juga bisa temenan sama tuh orang, kayak karena nggak pernah sekolah sebelumnya kan. Dan kan kalau nggak kenal tuh mukanya tuh kayak ngerti nggak sih guys? Nah, tapi it's okay, dia baik banget, dia kocak, dia keren. Oke, kayaknya itu doang sih kayak intinya. Well, happy to know all of you guys. I love you. Ya,
Jadi first impression aku ke dia itu, ini ngomongin pas kuliah ya. Pas kuliah sih kita nggak gitu deket, cuman sempat satu organisasi bareng. Kita satu divisi, cuman nggak yang gitu sering ngobrol sih, nggak tahu kenapa. Ya karena emang nggak deket aja. Terus dia orangnya kayaknya agak pendiam kalau nggak kenal, tapi setelah udah kenal dia banyak ngomong, seru, baik, helpful, dan orangnya juga jago ngelawak. Oke. Kalau buat Faye, first impression pertama kali Faye nongol, nggak pertama kali nongol sih, karena Faye waktu itu kan datangnya belakangan kan Faye. Terus kita kayak tahu Faye sakit apa ya Faye waktu itu ya, makanya nggak jadi datang awal ya. Tapi bentar nih, sabar nih, lagi mikir kok mau ngomong apa. Halo. Tapi first impression pertama kali Faye, gila sih ini orang sangat-sangat fashion orangnya, fashion dan ya menggemaskan aja gitu loh, kayak kyowo, cutie. Terus ternyata makin kesini makin kenal kamu yang paling aktif juga aku melihatnya di PDL. Terus juga paling rame, sama ya kita sering, bentar yang ini kita sering apa ya enaknya ngomongnya, aduh AC-nya mati lagi jadi sepi nih. Bentar ya, apa ya. Aku sudah mencoba mengingat kenangan-kenangan bersama Faye. Oh itu cerita-cerita tentang ini, apa ya, itulah Faye, tau lah kamu. Ya kamu maksud cerita-cerita habis pulang kantor gitu kan. Kalau misalnya udah sepi kan kadang kita ngobrol-ngobrol. Nah Faye ini jadi salah satu magang yang pulangnya belakangan juga, karena nungguin siapa Faye nanti dijemput Okan. Nah, jadi di sini nanti ada ini kan, muka Okan kan, Jovik yang kalian makan di mana tuh, makan berempat nih dia, ini Okan. Gitu. Nah itu nggak penting, tapi intinya buat Faye, udahlah kamu jadi ini aja, influencer aja Faye. Kenapa gue harus ngomong gitu ya? Tapi pokoknya lucu. Salam buat Sylvin dan juga siapa anaknya namanya, aku lupa, gitu aja. Ada Faye, thank you so much for everything. Oke, halo guys. Jadi gue di sini mau kasih pesan sama magang yang gue pilih adalah Faye. Pertama-tama gue mau ucapin thank you banget buat Faye, karena udah jadi orang yang sangat berjasa, dan gue sangat beruntung bisa temenan sama lo, kenal sama lo, bisa kerja bareng juga. Kesan dan pesan gue, karena kita udah temenan, jadi kesan dan pesan selama di dunia kerja, di dunia magang ini, kayak gue melihat lo sebagai orang yang keren, jujur, karena kerja lo tuh sangat bagus, kayak lo cepat memahami sesuatu hal, dan kerjaan lo tuh bagus gitu. Dan gue jadi kayak terpacu buat kayak, wah Faye keren banget, gue pengen kayak dia gitu. Terus kayak happy aja Faye jadi orang yang mau buat reach out, mau buat bikin suasana lebih asik, dia yang kenalin ke teman-teman semua. So thank you Faye. Mungkin biar adil ya, semuanya deh satu-satu, tapi dikit-dikit. Pertama dulu dari Bena ya, si paling rohani nih, kayak baru tahu ada orang serohani itu gitu di dunia ini. Jadi kayak keren sekali, Anda sangat rohani. Kalau Akel, karena dia sebelah gua, ya dia yang paling dekat, paling banyak cerita dan menyenangkan.
Kalau Dipo dia paling helpful karena memang pekerjaanku banyak dibantu dengan Dipo. Jadi thank you banget buat bantuannya. Kerjaannya oke, terus komunikatif juga dan seru. Terus Jovik, pertama kali ketemu dia tuh kayak ganteng gitu, ganteng banget, unreal. Ya rupanya memang dia ganteng, wangi dan juga pintar gitu. Keren. Terus si Villa, Fanny dulu deh, Fanny. Si Fanny dia banyak sekali cerita gitu ya, anaknya emang talkatif banget, terus seru dan juga cheerful banget anaknya. Habis itu ada Villa, karena sempat jalan sekali ya waktu itu ke acara apa yang ada di GBK, dan dia anaknya seru banget, asik diajak ngobrol dan juga sangat apa ya, talkatif juga sih, sering bercerita dan nyambung gitu kita kalau ngobrol. Terus Nadia meskipun jarang ngobrol, cuman dia ramah, suka menyapa gitu, senyumnya. Terus kalau Vira juga dia ramah banget, kalau ketemu pasti manggil dan juga pasti nyapa. Sama juga kayak Adam waktu pertama kesini, kayak sering nyapa, halo kak, makan siang apa gitu. Jadi ya semuanya ramah-ramah dan seru banget gitu. Ya biar adilku FYN satu-satu gitu. Pokoknya pesannya buat kalian semua, semoga nanti di tempat kerja yang baru bisa ketemu lingkungan kerja yang positif, tempat kerja yang bisa menjadikan kalian lebih berkembang dan juga bisa sesuai gitu sama passionnya, dan pastinya bisa memenuhi kehidupan sehari-hari gitu gajinya. Semangat terus dan tetap keep in touch sama kita ya. See you. Thank you kerjasamanya selama ini, thank you pertemuannya, dan grateful banget bisa kenal sama kalian semua.